Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama calon taruna Muhammad Dovin Zulfan, NIT 08200251106, kelas D4 TRPK B2, nomor absen 01. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan tema sejarah bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya. Bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi di Timor Leste, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia yang pertama pada zaman Kerajaan Hindu-Buddha, yang kedua Melayu sebagai Basantara, yang ketiga era kolonial Belanda, yang keempat kelahiran bahasa Indonesia, yang kelima bahasa Indonesia masa kini. Yang pertama, zaman Kerajaan Hindu-Buddha. Pada zaman Kerajaan Hindu-Buddha, sejumlah prasasti dari batu berbahasa Melayu kuno dari Sriwijaya ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu menyebar ke berbagai tempat di Nusantara dari wilayah ini yang strategis untuk pelayaran dan perdagangan. Istilah Melayu atau sebutan bagi wilayahnya sebagai Malaya sendiri berasal dari Kerajaan Melayu yang bertempat di Hulu Batanghari. Yang kedua, Melayu sebagai Basantara. Kedatangan pedagang Portugis diikuti oleh Belanda, Spanyol, dan Inggris meningkatkan informasi dan mengubah kebiasaan masyarakat pengguna bahasa Melayu. Bahasa Portugis banyak memperkaya kata-kata untuk kebiasaan Eropa dalam kehidupan sehari-hari seperti gereja, sepatu, sabun, meja, bola, bolu, dan jendela. Bahasa Belanda terutama banyak memberi pengayaan di bidang administrasi, kegiatan resmi, misalnya dalam upacara dan kemiliteran, dan teknologi hingga awal abad ke-20. Kata-kata seperti asbak, polisi, kulkas, knalpot, dan stempel adalah pinjaman dari bahasa ini. Yang ketiga, era kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi karena penguasaan bahasa Belanda, para pegawai pribumi dinilai lemah. Dengan menyandarkan diri pada bahasa Melayu tinggi karena telah memiliki kitab-kitab rujukan, sejumlah sarjana Belanda mulai terlibat dalam pembakuan bahasa. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Akibat pilihan ini terbentuklah embrio bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau Johor. Yang keempat, kelahiran bahasa Indonesia. Penggantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikuti usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda I yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia sendiri telah muncul dalam tulisan-tulisan Tabrani sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan. Kata bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam harian Hindia Baroy pada tanggal 10 Januari 1926. Pada 11 Februari 1926, di koran yang sama, tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Yang kelima, bahasa Indonesia masa kini. Meskipun menyandang nama bahasa persatuan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa ibu hanya oleh sebagian kecil saja dari penduduk Indonesia, terutama orang-orang yang tinggal di sekitar Jakarta dan kota-kota besar lainnya, yang sebagian besar berbahasa Indonesia seperti Medan dan Balikpapan. Sedangkan lebih dari 200 juta orang lainnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua dengan berbagai tingkat kemahiran. Sensus 2010 menunjukkan hanya 19,94% orang berusia di atas 5 tahun
yang menggunakan bahasa Indonesia di rumah. Di negara yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah dan beragam kelompok suku, bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam mempersatukan keberagaman budaya di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa utama di media, badan pemerintah, sekolah, universitas, tempat kerja, dan lain-lain. Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah pada 25 sampai 27 Juni 1938. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara pada 28 Oktober sampai 2 November 1954. Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 3 November 1978. Kongres Bahasa Indonesia yang keempat dilaksanakan di Jakarta pada 21 sampai 26 November 1983. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan di Jakarta pada 27 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 2 November 1933. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 dilaksanakan di Jakarta pada 26 November 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 dilaksanakan di Jakarta pada 14 sampai 7 Oktober 2003. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9 dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 1 November 2008. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 31 Oktober 2013. Sumpah Pemuda. Pengertian Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Rumusan Sumpah Pemuda. Rumusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada secari kertas yang disodorkan kepada Suikondo ketika Mr. Sonario tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres sebagai utusan kepanduan sambil berbisik kepada Suikondo. Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini, yang kemudian Suikondo membubui paraf setuju pada secari kertas tersebut, kemudian diteruskan kepada yang lain untuk paraf setuju juga. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Suikondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Peringatan Sumpah Pemuda. Sejak 1958, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 pada tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengejaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.